Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Sarlina dengan NIM C1C021209. Kali ini saya akan membahas mengenai seputar pemungutan pajak. Pertama-tama saya akan membahas mengenai stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Stelsel terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, stelsel nyata atau real. Adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah perhitungan didasarkan dari penghasilan sesungguhnya, dan hasil yang didapatkan akan lebih akurat. Kekurangan stelsel ini adalah pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun pajak. Yang kedua, stelsel fiktif. Stelsel fiktif adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya penghasilan 1 tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak akurat karena tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya dan mengikuti tahun yang sebelumnya. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel campuran pada dasarnya adalah kombinasi antara stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Cara perhitungan stelsel campuran adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak diperhitungkan berdasarkan stelsel real atau penghasilan sebenarnya. Jika perhitungan yang sebenarnya nilai pajak lebih besar daripada pajak menurut stelsel fiktif, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, jika besarnya pajak menurut perhitungan real lebih kecil daripada stelsel fiktif, maka pajak dapat meminta kembali kelebihan atau direstitusi atau dapat juga dikompensasi. Kelebihan stelsel ini adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah perhitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan pada akhir tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala dalam pemungutan pajak. Kendala dalam pemungutan pajak dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Kendala lain adalah peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang. Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Lemahnya penegakan hukum atau law enforcement, birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu membantu dalam mewujudkan good governance dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selanjutnya, bentuk perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak tersebut terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif, yaitu perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus
dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan adalah: yang pertama, negara. Bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Yang kedua, badan atau lembaga atau institusi adalah yang menjalankan kewajiban untuk mengembalikan bagian penghasilan dan keuntungannya sebagian yang diperoleh ke negara dalam wujud pajak. Kemudian, negara akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyat. Yang terakhir, warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilannya untuk negara dalam bentuk pajak penghasilan. Selanjutnya, penggolongan pajak. Penggolongan pajak terdiri dari pajak subjektif, objektif, pajak langsung, tidak langsung, pajak pusat, dan pajak daerah. Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang di dalam pengenaannya pertama-tama memperhatikan objek pajak yang selain daripada benda. Dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya PPh wajib pajak LN. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu atau periodik, misalnya 1 tahun. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya PPN dan PPNBM. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan untuk pelaksanaan pembangunan atau APBN. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah atau APBD. Contohnya PKB, pajak bangsa asing, pajak tontonan, dan pajak reklame. Demikianlah presentasi dari saya mengenai seputar pemungutan pajak. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.